Lu punya duit 29 jutaan dan lu pengen punya HP yang punya kamera setara kamera profesional. Emang sih sekarang ada Vivo X300 Ultra dan Oppo Find X9 Ultra. Keduanya menurut gue sih ultra flagship ya, dan emang punya kamera yang segede gaban kayak gini. Sekarang gue mau compare nih, adu kecanggihan kamera keduanya. Bagusan mana buat motret siang, sore, sampai ke malam. Jadi tonton terus video ini. Sebelum gue bahas hasil kameranya nih, gue mau bahas dulu nih spesifikasi masing-masing kamera dari Vivo X300 Ultra dan Oppo Find X9 Ultra. Vivo X300 Ultra bawa kamera ultra wide 14 mili 50 megapiksel resolusinya dengan sensor Sony Lithia 818. Kamera utamanya pakai focal length 35 mili yang agak nggak biasa memang, dengan sensor Sony Lithia 901 dan 200 megapiksel. Lalu untuk telefoto, Vivo kasih kamera periskop 80 mili 200 megapiksel dengan sensor ISOCELL HP0, lengkap dengan gimbal grade OIS dan autofocus tracking. Nah, untuk Oppo Find X9 Ultra, punya konfigurasi yang lebih rame sejujurnya dari Vivo. Ada kamera ultrawide 50 megapiksel, itu pertama ya. Kamera utama 200 megapiksel, focal length-nya standar 23 mili bawaan default kamera sekarang. Telefoto 200 megapiksel di 70 mili, ada periskop telefoto lainnya nih, 50 megapiksel di 230 mili, dan ada kamera monokrom 3,2 megapiksel. Kamera terakhir ini untuk memastikan kalau kamera Oppo Find X9 Ultra kasih akurasi warna yang senatural mungkin. Kamera depannya juga 50 megapiksel dengan autofocus. Dari sini aja, arah keduanya udah beda. Vivo lebih fokus di 3 focal length utama yang terasa lebih fotografis, 14 mili, 35 mili, dan 85 mili. Sedangkan Oppo menawarkan rentang kamera yang lebih fleksibel lagi, 23 mili, 70 mili, sampai 230 mili. Sekarang masuk ke hasil fotonya nih. Untuk ultrawide, keduanya sama-sama pakai focal length 14 mili. Oppo Find X9 Ultra terasa lebih menarik buat yang suka hasil foto cerah, kontras, dan langsung siap upload aja ke Instagram. Langit biru, gedung, suasana kota dibuat lebih hidup. Nah, Vivo X300 Ultra tampil lebih kalem nih. Warna nggak terlalu agresif, kontrasnya juga lebih natural, dan hasilnya terasa lebih realistis. What you see is what you get. Saat memotret cityscape dengan langit dramatis, Vivo terasa punya mood yang lebih sinematik. Jadi untuk ultrawide, Oppo lebih enak buat foto yang langsung kelihatan pop. Vivo lebih cocok buat kalian yang suka tone natural dan tidak terlalu matang dari kamera. Nah, berikutnya kita bandingin di focal length harian. Oppo punya kamera utama 23 mili dan kalau Vivo nih harus pakai ultrawide-nya buat masuk ke mode 28 mili karena kamera utama Vivo ada di 35 mili nih. Di bagian ini, Oppo terasa lebih unggul. Alasannya sederhana, 23 mili di Oppo Find X9 Ultra berasal dari kamera utama 200 megapiksel. Detail gedung, warna langit, dynamic range-nya, sampai performa malamnya terasa lebih matang. Sebenarnya Vivo di 28 mili tetap bagus. Bahkan rapi banget untuk ukuran hasil dari kamera ultrawide. Tapi detail halusnya belum sekuat Oppo di kamera utama. Jadi untuk foto harian yang butuh bidang lebar, Oppo Find X9 Ultra lebih praktis dan lebih aman.
Begitu masuk ke 35mm, Vivo X300 Ultra mulai nunjukin karakter aslinya. Kamera utama Vivo memang berada di 35mm nih bawaannya. Buat yang belum terbiasa, focal length ini mungkin terasa agak sempit, tapi setelah dipakai, hasilnya punya karakter yang beda. Framing lebih fokus, distorsi lebih minim, dan foto terasa lebih sinematik. Oppo juga kasih opsi 35mm, tapi terasa seperti cropping dari kamera utamanya. Hasilnya tetap tajam dan bagus sih, tapi Vivo terasa lebih natural di focal length ini. Untuk foto gedung, cityscape, sampai potret kasual, Vivo lebih punya rasa kamera. Oppo lebih terang dan siap upload pastinya, tapi Vivo lebih kuat dari sisi karakter. Lanjut ke telefoto pendek, 47mm di Oppo dan 50mm di Vivo. Di sini keduanya udah mulai enak buat potret. Backgroundnya lebih rapet, kompresinya lebih kerasa, dan wajah subjek terlihat lebih natural dibandingin sama kamera ultrawide-nya. Oppo menghasilkan foto yang cerah, bersih, dan gampang banget deh buat kalian suka. Warna kulitnya dibuat hangat, detail wajahnya aman banget, backgroundnya tetap memberi konteks. Nah, Vivo sedikit lebih unggul di moodnya. Separasi subjek lebih halus, bokeh terasa lebih creamy, dan warna kulit lebih kalem. Jadi buat foto manusia, Vivo mulai terasa lebih matang dibandingin sama Oppo Find X9 Ultra. Di 70mm, giliran Oppo yang lebih kuat. Karena Oppo memang punya kamera periskop khusus di focal length ini. Hasil foto di 70mm dari Oppo itu tajam, bersih, dan detailnya kuat. Saat memotret gedung, air terjun buatan misalnya, cityscape, sampai ke malam hari, Oppo terasa sangat stabil. Warnanya juga lebih punchy dan langsung menarik deh. Vivo tetap bagus, tapi karakternya lebih natural, apa adanya, khas Zeiss banget. Detailnya tetap ada, warna lebih kalem, dan tone-nya nggak terlalu agresif. Tapi untuk 70mm, Oppo terasa lebih siap karena memang punya lensa khusus di jarak ini. Lalu masuk ke 85mm, focal length ini menarik karena sangat cocok buat potret. Di sini, Vivo X300 Ultra mulai terasa lebih kuat lagi. Detail wajah, rambut, pakaian, sampai transisi bokehnya tuh rapi banget. Background blurnya juga lebih creamy gitu, terasa lebih natural dibandingin sama Oppo Find X9 Ultra. Di sisi lain, lawannya juga tetap bagus kok. Hasil potretnya tajam, warna kulitnya lembut, dan background dibuat blur dengan aman. Tapi di beberapa frame, Vivo terasa lebih sinematik, terutama karena tone wajah nggak dibikin terlalu terang dan highlightnya tetap terjaga. Untuk foto gedung dan Monas dari jauh misalnya, Vivo juga terlihat lebih detail. Jadi di 85mm, Vivo tuh lebih unggul, terutama untuk potret dan detail jarak yang menengah.
Berikutnya di telefoto 139mm di Oppo Find X9 Ultra nih, dan 135mm di Vivo X300 Ultra. Di focal length ini keduanya sama-sama impresif. Oppo lebih konsisten dalam exposure, foto gedung, potret, sampai ke malam hari, aman banget, terang dan natural. Nah, kalau Vivo punya karakter yang lebih tegas. Kontrasnya tuh lebih kuat, separasi subjek lebih jelas dan bokehnya lebih kerasa. Untuk potret close up, Vivo menurut kami lebih menarik. Wajah tetap natural, backgroundnya lebih creamy dan hasilnya kerasa lebih editorial. Lebih serius gitu hasilnya. Tapi ada catatan nih, Vivo kadang terlihat lebih dramatis dan sedikit lebih gelap. Nah, sementara Oppo lebih aman untuk hasil yang netral dan konsisten. Jadi kalian untuk Vivo nih, harus dinaikin lagi saturasi warnanya. Lalu masuk ke 230mm atau 10 kali zoom. Ini skenario yang cukup sulit ya, tapi keduanya masih bisa diandelin. Oppo Find X9 Ultra bisa banget menjaga detail kompleks yang baik, kayak patung, gedung, rel kereta, sampai foto malam, warnanya tuh lebih natural, exposure-nya juga aman. Nah, Vivo X300 Ultra tampil lebih tajam dan lebih padat. Detail kecil kerasa lebih kelihatan dibandingin Oppo. Kontrasnya juga lebih kuat dan hasilnya lebih dramatis. Untuk cityscape senja nih, gedung malam atau objek jauh, Vivo juga lebih mencolok. Di 230mm, Oppo unggul di natural look dan konsistensinya. Nah, kalau Vivo unggul di ketajaman visual dan bisa kasih kesan dramatisnya. Kalau selfie sih no debat ya, keduanya udah bagus banget karena punya karakter warna kulit yang lebih natural untuk Oppo dan Vivo yang lebih terang, tajam, dan juga clean. Jadi keduanya sama-sama siap upload ke media sosial. Ini pakai video Vivo X300 Ultra dan ini pakai Oppo Find X9 Ultra. Keduanya di 4K 60 fps dan suasananya lagi panas terik, jadi secara cahaya harusnya nggak ada problem untuk keduanya, cuman emang lagi terik-teriknya nih dan lagi suaranya lagi noise parah, jadi ya sekalian ngecek video, ngetes video, sekalian juga ngetes kayak gimana kemampuan mikrofonnya. Jadi gimana menurut kalian? Lebih bagus Vivo X300 Ultra atau Oppo Find X9 Ultra? Nah, sekarang kita coba sambil jalan, yuk. Lihat tuh ke atas, lihat. Cakep kan? Dan gimana nih mikrofonnya? Dan agak ada perbedaan juga, di Vivo itu standarnya di 35mm untuk focal length, jadi agak lebih dekat. Sementara untuk Oppo standarnya di 23mm focal length-nya, jadi agak jauh. Jadi perbedaannya lumayan ya. Ini Vivo dan ini Oppo. Sekarang jawaban dari pertanyaan yang tadi. Lebih bagus mana di antara keduanya? Jawabannya adalah tergantung kebutuhan. Jadi kalau kalian cari smartphone kamera yang fleksibel, mudah dipakai, dan hasilnya langsung menarik di banyak kondisi, Oppo Find X9 Ultra terasa lebih aman. Kamera utamanya lebih praktis karena 23mm, 70mm-nya juga kuat, warnanya lebih punchy, dan performa malamnya juga stabil. Tapi kalau kalian mencari karakter foto yang lebih sinematik, potret yang lebih matang, dan telefoto yang tajam sampai jarak jauh, Vivo X300 Ultra lebih menggoda sebenarnya.
Focal length 35mm dan 85mm-nya kasih karakter yang beda banget dari kebanyakan flagship. Jadi bukan soal mana yang menang, tapi Oppo Find X9 Ultra lebih fleksibel dan siap pakai, dan Vivo X300 Ultra lebih kuat di rasa fotografi, potret, dan detail fotonya. Jadi kalau harus memilih antara Oppo dan Vivo di budget yang sama nih, Oppo tuh cocok buat pengguna yang pengen hasil bagus tanpa banyak mikir, tanpa banyak editing lagi. Nah, kalau Vivo cocok buat kalian yang suka eksplorasi framing, potret, dan foto dengan karakter yang lebih kuat. Jadi gimana nih menurut kalian? Lebih cocok Vivo X300 Ultra atau Oppo Find X9 Ultra nih kameranya? Komen di bawah. Dan jangan lupa buat subscribe terus Yuzon Tech, nyalain loncengnya, komen yang rame, dan share video ini. Bye!